Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Harmahan. Selamat datang di video pertama dari seri terbaru kita, Hacking Phone Bank. Di seri ini kita akan ngulik tuntas salah satu lab pentest yang menurut saya paling update, lengkap dan tampilannya juga modern banget. Ya, namanya Phone Bank. Sesuai namanya, lab ini mengambil tema simulasi aplikasi perbankan. Tapi perlu saya tekankan di awal ya, tujuan utama di seri ini adalah untuk edukasi dan latihan keamanan bagaimana kita melakukan pentest pada sebuah aplikasi web. Teknik-teknik yang akan kita bahas juga bisa diterapkan di aplikasi lainnya, bukan hanya tema perbankan saja ya. Jadi, karena kebetulan lab ini yang saat ini tersedia dan saya bisa bilang ini yang paling representatif, jadi ini yang akan kita pakai sebagai contoh. Fullback ini dikembangkan oleh salah satu user dari GitHub ya, namanya Commando X, dengan beberapa kontributor user-user yang lainnya. Big thanks buat mereka yang udah sharing lab ini secara open source, jadi kita bisa pakai buat belajar bagaimana melakukan pentest ke sebuah aplikasi web. Teman-teman bisa buka di GitHub-nya Commando X, github.com, Commando X Fullbank. Nah, ini adalah halaman GitHub-nya. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Nah, di video perdana ini kita akan fokus dulu ke tutorial bagaimana sih cara instalasi si Fullbank ini agar kita bisa melakukan hacking ya yang lebih mendalam lagi. Kita akan pakai Docker Desktop buat instalasinya. Tenang aja, step by step kita akan bahas dan ya kita pelajari dulu nih Fullbank application-nya. Banking made simple and insecure ya, dibilang. Jadi di sini ini memang sudah dibuat insecure ya, tidak insecure dalam artian di sini tentunya tidak aman. Dan kalau kita lihat fitur-fiturnya yang tadi saya bilang kenapa sih dia representatif dan oke banget buat kita pakai karena dia punya banyak fitur. Di sini core banking fiturnya ada user authentication, authorization, account balance management, ya kan, money transfer, loan request dan seterusnya sampai bawah. Juga kerentanan-kerentanan yang ada di dalam phone bank ini tuh udah banyak banget dan ini udah hampir mencakup kerentanan-kerentanan yang umumnya kita temukan di aplikasi web. Pertama, terkait dengan authentication and authorization, ini ada skill injection, weak JWT implementation, BOLA, broken object level authorization, BOPLA ya, mass assignment, weak password reset mechanism, dan seterusnya nih sampai bawah. Data security, transaction vulnerability, file operation, session management, sampai ke bawah bahkan ada AI customer support vulnerability-nya. Jadi ada prompt injection, AI based information disclosure. Nah, jadi ini menarik banget ya buat kita bahas. Dan untuk instalasinya juga mudah, kita cukup pakai yang namanya Docker dan teman-teman di sini bisa pakai Docker Desktop ya. Buat yang belum instalasi, instalasinya juga cukup mudah. Untuk Docker Desktop teman-teman tinggal googling aja Docker Desktop, kemudian di sini ada Docker Docs, di sini dia bilang install Docker Desktop on Windows ya. Tinggal diklik aja dan langsung aja di-download. Ada di sini akan langsung tampil beberapa link Docker Desktop for Windows x8664. Jadi buat teman-teman yang pakai 64 bit, ini bisa langsung diklik aja. Diklik, kemudian dia akan install atau dia akan download .exe-nya. Kalau sudah di-download, nanti tinggal di running aja .exe-nya dan ya, instalasi seperti software pada umumnya. Gitu. Dan dipastikan si Docker Desktop ini dia perlu juga WSL ya, Windows Subsystem for Linux ya, dan juga Hyper-V. Ini ada penjelasannya dan teman-teman bisa aktifin dan untuk instalasi WSL juga saya udah bahas di video sebelumnya gitu. Oke, kalau udah teman-teman tinggal jalanin Docker Desktop-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak jalan Docker Desktop ketika di running, pastikan misalnya running pakai administrator ya. Run as administrator. Kemudian kalau sudah running, kita buka di sini. Oke, ini adalah tampilan dari si Docker Desktop-nya. Oke, ini Docker Desktop sudah ready, sekarang kita download dulu GitHub-nya dari si Fullbank ini. Nah, biar mudahnya kita download aja .zip-nya ya. Jadi di sini scroll ke atas, kemudian ada code, kita download. Download zip. Oke. Nah, dia cuma 1,6 MB, ini karena file config-nya aja dari Docker-nya. Kemudian kita buka foldernya dan saya taruh di Docker. Oke, saya taruh di sini. Kemudian kita unzip aja ya teman-teman ya, kayak biasa. Kita unzip. Show more options, saya pakai 7-zip.
kita langsung ekstrak here. Oke. Ya, kalau sudah di sini udah diekstrak semuanya, kemudian kita lihat nih tutorialnya, kita tinggal pakai yang namanya Docker Compose. Docker Compose up min build ya. Jadi kalau di sini dia bilang cloning repositorinya, tapi tadi kita nggak perlu, kita download langsung zip-nya, kemudian kita buka terminal di Docker-nya teman-teman. Dan ini copy ya, Docker Compose up build-nya ini kita copy, kemudian kita buka terminal. Nah, terminal itu yang di pojok kanan bawah ini ya teman-teman ya. Jadi buka Docker Desktop, kemudian buka terminalnya. Nah, kalau sudah di sini, nah di sini nanti akan default-nya itu di home directory ya dari user yang kita running. Nah, karena tadi saya taruh di disk D, jadi saya pindah dulu ke D. Teman-teman bisa disesuaikan aja. Tadi Docker full bank-nya tadi ditaruh di mana. Kemudian tadi saya buat folder Docker ya. Docker dan di situ ada full bank-nya. Oke, kita jadi pindah dulu ke D. Kalau teman-teman taruh di D, kemudian kita CD atau change directory masuk ke folder di mana tadi teman-teman ekstrak si full bank-nya. Oke, kalau udah tinggal kita jalanin komennya tadi docker compose up min build. Ya, jadi docker kemudian dash compose up min build. Oke. Ya, nanti di sini dia akan ngedownload dan ngejalanin GitHub-nya. Sorry, ngejalanin repos atau ngejalanin image, download image dari si full bank-nya. Nah, tapi di sini ada notif ya, kalau di sini gagal, fail to solve, fail to fetch anonymous token. Jadi di sini dia perlu untuk nge-fetch ke 44208 dan seterusnya. Ini gagal karena terblok sama antivirus sepertinya. Itu karena saya pakai Avast, saya harus matiin dulu nih Avast karena dia bikin TCP ke luar ya, mungkin didetek sebagai malicious. Saya matiin dulu firewall-nya sebentar saja. Jadi kalau teman-teman ada pakai firewall atau pakai antivirus, nah itu dimatikan dulu. Kalau misalnya nggak pakai harusnya bisa. Oke, nah ini dia akan ngedownload si full bank-nya. Oke, tinggal ditunggu aja prosesnya sampai selesai. Ya, kalau sudah di sini dia bilang ya, running on HTTP 172.18.03, portnya 5000. Ini coba nanti kita cek ya. Dan untuk ngelihat statusnya, sebenarnya teman-teman bisa lihat di container ya, di menu container, kemudian di scroll ada full bank main. Nah, ini adalah Docker dari si full bank-nya. Ada dua sebenarnya kontainernya, DB1 ini untuk database, kemudian web itu untuk web. Nah, untuk webnya bisa diakses di port 80 ya, di HTTP localhost 80. Kalau untuk DB-nya dia ada di port 5432. Nah, kita coba kalau ini sudah berjalan dengan baik, kita coba akses via browser, maka nanti akan terbuka ya. Oke, di localhost, langsung aja ke localhost. Ya, ini adalah tampilan dari vulnerable bank, banking made simple and insecure. Oke, itu dia kalau akses via localhost. Dan di sini nanti karena kita akan pakai Kaido untuk analisis request dan responsnya, maka aksesnya jangan lewat localhost nih, karena pengalaman saya localhost ketika akses lewat localhost, maka dia nggak akan terproxy ke Kaidonya, tapi kita akses via IP-nya secara langsung. Kalau kita cek lagi ke Docker Desktop tadi, ada IP-nya 172.18.03, kita cek ya, benar nggak ya, 172.18.03. Oke, kayaknya bukan. Jadi kita akses ke IP dari localhost tapi yang di WSL atau yang satu network dengan si Docker-nya. Itu nah, ini kita cek dulu. Jadi teman-teman buka CMD kemudian cek ke IP config. Nah, di sini cari yang Hyper-V firewall ya. Hyper-V firewall. Jadi ini adalah IP dari Windows kita tapi di jaringan WSL atau IP WSL kita. 172.19.961. Nah, teman-teman mungkin akan beda juga ya. Oh, di sini saya 172.19.961. Oke, ini sudah terakses. Jadi instead of kita pakai localhost, kita pakai IP si host Windows-nya tapi di jaringan WSL. Teman-teman bisa cek tadi IP config, pilih yang Ethernet adapter V Ethernet WSL Hyper-V firewall. Oke, kalau udah kita jalanin dulu, kita cek dulu si PoundFox-nya. Jadi saya pakai PoundFox di sini.
Buat teman-teman yang belum install PhoneFox dan Kaido, bisa cek di tutorial di video di channel saya. Saya udah bikin di video sebelumnya. Jadi bisa diikutin step by step-nya. Kita akan pakai PhoneFox dan juga untuk proxy-nya kita akan pakai Kaido. Kita running dulu Kaido-nya, kemudian kita connect dan kita cek dulu ya apakah sudah bisa terintercept dengan baik. Nah, di sini kalau teman-teman lihat Kaido-nya di 127.001 port 8080 ini perlu kita ganti dulu karena 127 itu kan lokal aja, sementara di sini dia pakai IP WSL-nya. Nah, kita edit dulu, kita ganti jadi listening address-nya di all interfaces ini di 0000. Oke, kita ganti ke sana, kemudian portnya tetap 8080, kita save, baru kita start. Ini kita allow kalau misalnya ada beritahuan atau apapun itu untuk running sebagai admin. Ya, kalau ada login bisa continue as guest aja. Dan di sini ya, ini adalah tampilan dari Kaido-nya. Kalau teman-teman baru pertama banget pakai Kaido, kita perlu create project dulu. Di sini kita bikin misalnya phone bank, create, kemudian kita select dan kita naik ke atas nih, masuk ke scoop. Kita specify dulu scoop dari si phone bank-nya ini, biar nanti kita nggak terganggu dengan request-request ke web-web yang lain ya. Nah, ini isi phone bank di nama scoop-nya, kemudian di scoop-nya ditambahin IP dari si phone bank-nya tadi ya, 127.19.961. Masukkan di in-scoop, kemudian kita create. Nah, di sini udah masuk phone bank. Kemudian untuk cek apakah Kaido sudah berjalan dengan baik atau belum, kita ke HTTP story, saya taruh di pinggir dulu, kemudian phone bank-nya saya taruh di kiri. Pastikan PhoneFox-nya udah enabled proxy-nya dan di proxify all tabs dan juga add container headers. Nah, ini dua yang perlu kita centang. Kemudian coba kita refresh ya, harusnya masuk ke sini. Oke, udah masuk ya request-nya. Kemudian tadi fungsinya kita nambahin scoop adalah agar kita bisa langsung filter ya. Jadi yang tampil di Kaido kita hanya yang in scope aja. Tadi maksudnya adalah phone bank-nya aja. Kayak seperti ini request-request ke Google atau ke Facebook, Analytics dan lain sebagainya itu bisa hilang gitu ya. Tadi karena kita udah tambahin di scope, kita tinggal klik aja nih si phone bank-nya, maka dia akan otomatis nampilin hanya host 172.19.961 atau si phone bank-nya. Oke, jadi udah ready, phone bank udah jalan, kemudian request-nya udah masuk ke Kaido, dan next-nya tinggal kita mulai hacking-nya. Ya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Keep learning, keep going, keep hacking.